Shorty said she coming with a back, with a back, with a young, coming with a back, with a back, with a young, coming with a back, with a back, with a young, coming with a back, with a. Shorty said she coming with a back, but she saw a young nigga pull up in the car. Now she said she wanna come home. Seperti yang dikutip pada laman resmi Direktorat Jenderal Pajak atau DJP, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang tertetap oleh perseorangan dan juga badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang. Kemudian, hasil dari pajak tersebut akan digunakan untuk beberapa kepentingan negara. Kepentingan tersebut antara lain, yang pertama, pembayaran gaji aparatur negara. Yang kedua, subsidi bahan bakar minyak. Dan yang ketiga, untuk pembangunan sarana dan prasarana umum. Dan yang keempat, untuk pembangunan lain atas dasar kesejahteraan masyarakat. Sebelum dilakukan reformasi perpajakan atau tax reform pada tahun 1983, jumlah pajak di Indonesia sangat beragam. Kemudian, sejalan dengan adanya reformasi perpajakan, kemudian pajak dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah pajak pusat dan pajak daerah. Yang pertama, pajak pusat. Pajak pusat adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat seperti Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal dan Pajak, dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Pajak pusat meliputi yang pertama, pajak pertambahan nilai atau PPN. Yang kedua, pajak penghasilan atau PPH. Yang ketiga, pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM. Dan yang keempat, pajak bumi dan bangunan atau PBB. Pajak daerah meliputi yang pertama, pajak rokok atau PR. Yang kedua, pajak hotel atau PHT. Dan yang ketiga, pajak reklame atau PRI. Dan yang keempat, pajak restoran atau PR. Dan masih banyak jenis pajak-pajak daerah lainnya. Sebagai iuran, pajak memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, pajak merupakan kontribusi wajib. Yang kedua, pajak bersifat memaksa. Yang ketiga, warga negara tidak mendapat imbalan yang langsung. Yang keempat, berdasarkan undang-undang. Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara. Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan negara tidak dapat dilaksanakan. Di Indonesia, pajak menjadi instrumen fiskal dan juga tulang punggung bagi negara Indonesia. Namun, bukan berarti penarikan pajak di Indonesia tidak ada masalah sama sekali. Berdasarkan penelusuran kami di media sosial dan juga beberapa studi kasus di lapangan menyebutkan bahwa jenis pajak yang paling bermasalah atau yang banyak bermasalah ialah tentang pajak bumi dan bangunan atau PBB. Berikut adalah contoh atau bukti bahwa permasalahan pajak bumi dan bangunan sangat banyak di Indonesia. Nah, tahukah kalian apakah penyebab dari lemahnya pembayaran pajak bumi dan bangunan di Indonesia? Permasalahan tersebut disebabkan oleh yang pertama, lemahnya regulasi di bidang perpajakan tersebut. Yang kedua, kurangnya kesadaran dari masyarakat. Dan yang ketiga, kurangnya sosialisasi yang diberikan oleh pihak pemerintah dan masih banyak penyebab-penyebab lainnya. Untuk pembayaran pajak bumi dan bangunan, langkah yang harus kalian tempuh. Yang pertama, kalian harus ke balai desa. Langkah selanjutnya, ketika kalian ke balai desa mau membayar pajak, kalian harus membawa SPDP. Pajak PBB, Pak. Iya, Tahun berapa ini? tahun 2020. Sebentar, Pak ya. Sangat mudah ya teman-teman untuk membayar pajak bumi dan bangunan. Warga negara yang baik adalah warga yang taat membayar pajak. Shorty said she coming with a back, with a back, with a young, coming with a back, with a back, with a young, coming with a back, with a. Kalau kalian warga Indonesia, jangan lupa untuk membayar pajak. Rakyat bijak, Rajin berpajak. Young coming with a back, with a back, with a young, coming with a back, with a back, with a young, coming with a back, with a. Shorty said she coming